Assalamualaikum, Bapak Ibu semua, apa kabarnya malam ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap bahagia meski usia sudah melewati 50 tahun. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Malam hari adalah waktu istirahat yang paling kita tunggu-tunggu, ya, Bapak Ibu? Tapi, apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal ini? Sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun di tengah malam, lalu susah sekali untuk tidur lagi? Kalau iya, Bapak Ibu tidak sendirian. Banyak sekali orang di atas usia 50 tahun yang mengalami hal yang sama. Bahkan penelitian dari Sleep Foundation menyebutkan bahwa lansia umumnya bisa terbangun 1-3 kali setiap malam karena berbagai faktor, mulai dari hormon tidur yang menurun, nyeri sendi, kandung kemih yang lebih sensitif, atau bahkan pikiran yang tidak tenang. Hal ini sangat wajar, tapi kalau terus-menerus terjadi, tidur kita jadi tidak berkualitas, dan tubuh terasa lelah di pagi hari. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cara-cara alami dan aman untuk membantu Bapak Ibu bisa tidur lagi dengan nyenyak setelah terbangun tengah malam. Tips-tips ini tidak hanya praktis, tapi juga berdasarkan penelitian medis dan pengalaman banyak orang. Jadi, tonton sampai akhir ya, karena setiap tips bisa sangat membantu kualitas tidur kita semua. Siap? Yuk kita mulai dengan memahami dulu penyebab umum kenapa kita sering terbangun di tengah malam. Bapak Ibu, sebelum kita membahas cara agar bisa tidur lagi dengan nyenyak, penting sekali untuk memahami dulu kenapa kita sering terbangun di tengah malam. Tidur itu sebenarnya punya beberapa tahapan, mulai dari tidur ringan, tidur nyenyak, sampai tidur mimpi atau REM. Nah, saat usia kita bertambah, tubuh cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di tahap tidur ringan. Akibatnya, suara kecil, rasa tidak nyaman, atau bahkan perubahan suhu bisa lebih mudah membuat kita terbangun. Selain itu, produksi hormon tidur melatonin di tubuh kita juga menurun seiring bertambahnya usia. Melatonin inilah yang mengatur kapan tubuh merasa mengantuk dan kapan harus bangun. Jadi, tidak heran kalau kita merasa lebih mudah terbangun di malam hari dan lebih sulit untuk tidur kembali. Ada juga faktor kesehatan lain yang memengaruhi kualitas tidur, seperti nyeri sendi, gangguan pernapasan, perubahan hormon, dan kandung kemih yang lebih sensitif, sehingga kita sering buang air kecil di malam hari. Semua faktor ini membuat tidur nyenyak terasa lebih sulit. Menurut data dari Sleep Foundation, lebih dari 40% orang di atas usia 50 tahun mengalami gangguan tidur, termasuk sering terbangun tengah malam. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa hal ini sering terjadi, ketahuilah bahwa Bapak Ibu tidak sendirian, dan ada banyak cara alami untuk mengatasinya. Memahami penyebab ini adalah langkah awal supaya kita bisa memilih solusi yang tepat untuk tidur lebih nyenyak. Bapak Ibu, tidur yang tidak nyenyak bukan hanya membuat kita lelah keesokan harinya, tetapi juga bisa memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Saat kita kurang tidur, tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki sel, mengatur hormon, dan menguatkan daya tahan tubuh. Akibatnya, berbagai masalah kesehatan lebih mudah muncul. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah tekanan darah naik. Ketika kita tidak cukup tidur, tubuh memproduksi lebih banyak hormon stres seperti kortisol, yang membuat jantung dan pembuluh darah bekerja lebih keras. Selain itu, kurang tidur juga dapat membuat daya ingat melemah. Otak tidak sempat memproses informasi dengan baik, sehingga kita jadi lebih pelupa atau sulit fokus. Mood pun jadi tidak stabil, gampang merasa cemas atau mudah tersinggung. Penelitian dari Harvard Medical School menemukan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Bahkan, kurang tidur secara terus-menerus dapat mempercepat proses penuaan dan menurunkan kualitas hidup. Karena itu, penting sekali untuk mencari solusi alami dan aman agar tidur kita lebih nyenyak, bukan mengandalkan obat tidur sembarangan. Obat tidur hanya boleh digunakan di bawah pengawasan dokter, dan bukan untuk jangka panjang. Dengan langkah sederhana dan kebiasaan sehat, kita bisa memperbaiki kualitas tidur sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu cara alami supaya bisa tidur lagi setelah terbangun tengah malam. Banyak orang ketika bangun di malam hari justru panik, memikirkan kenapa tidak bisa tidur, dan akhirnya malah makin susah memejamkan mata. Padahal langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ingatkan diri sendiri bahwa bangun di malam hari itu wajar, apalagi di usia 50 tahun ke atas. Tarik napas perlahan, dan fokus pada kenyamanan tubuh.
Salah satu cara ampuh untuk menenangkan diri adalah teknik pernapasan 478. Caranya sederhana. Tarik napas pelan lewat hidung selama 4 detik, tahan napas selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. Ulangi beberapa kali. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, teknik pernapasan seperti ini bisa membantu sistem saraf beralih ke mode istirahat, sehingga tubuh lebih cepat merasa rileks. Selain pernapasan, coba juga relaksasi otot progresif. Teknik ini dilakukan dengan menegangkan otot-otot tubuh secara bergantian, mulai dari ujung kaki hingga kepala, lalu melemaskannya. Misalnya, kencangkan jari-jari kaki selama 5 detik, lalu lepaskan. Lanjutkan ke betis, paha, sampai bahu. Teknik ini membantu tubuh terasa lebih ringan dan siap untuk tidur. Kalau setelah 15-20 menit belum bisa tidur juga, jangan memaksa diri berbaring. Bangunlah sebentar untuk melakukan aktivitas ringan. Bisa membaca buku dengan lampu redup, mendengarkan musik santai, atau duduk di kursi sambil minum air hangat. Hindari aktivitas berat yang membuat tubuh kembali terjaga. Yang perlu diingat, hindari ponsel atau layar biru. Cahaya biru dari gadget bisa menghambat produksi hormon melatonin yang membuat kita mengantuk. Jadi, sebaiknya jauhkan ponsel dari tempat tidur atau gunakan mode malam jika memang perlu melihat jam. Tips-tips sederhana ini terbukti efektif membantu banyak orang kembali tidur lebih cepat, bahkan tanpa obat tidur. Kuncinya adalah menciptakan suasana santai dan mengajarkan tubuh bahwa malam hari adalah waktu untuk istirahat. Dengan membiasakan teknik pernapasan, relaksasi, dan aktivitas ringan ini, kualitas tidur bisa meningkat secara alami, sehingga tubuh terasa segar dan sehat keesokan harinya. Bapak Ibu, setelah membahas teknik alami untuk membantu tidur kembali, kali ini kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, minuman dan herbal penunjang tidur. Banyak orang mengira solusi susah tidur hanya ada di obat. Padahal ada banyak bahan alami di sekitar kita yang bisa membantu tubuh lebih rileks dan memicu rasa kantuk secara alami. Mari kita mulai dengan yang paling sederhana, susu hangat. Minuman ini sudah dikenal sejak dulu sebagai penenang sebelum tidur. Susu mengandung asam amino triptofan, yaitu bahan alami yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, dua hormon yang mengatur rasa kantuk. Minum segelas susu hangat sekitar 30 menit sebelum tidur bisa membuat tubuh terasa nyaman, terutama jika diminum dengan tenang sambil duduk rileks. Selain susu, teh herbal juga sangat membantu, salah satunya teh chamomile. Chamomile mengandung senyawa apigenin yang bekerja dengan menenangkan sistem saraf. Ada penelitian menarik dari Journal of Advanced Nursing yang menemukan bahwa konsumsi chamomile secara rutin dapat meningkatkan kualitas tidur, terutama bagi lansia. Penelitian ini dilakukan pada lansia yang mengalami gangguan tidur ringan, dan hasilnya menunjukkan peningkatan rasa rileks serta tidur lebih nyenyak. Kalau sulit menemukan chamomile, kita bisa memanfaatkan bahan lokal seperti wedang jahe atau wedang rempah. Jahe membantu menghangatkan tubuh dan memperlancar sirkulasi darah, sehingga tubuh lebih nyaman untuk tidur. Rempah-rempah seperti kayu manis atau serai juga bisa ditambahkan untuk menambah aroma menenangkan. Namun, ada hal penting yang harus diingat. Meskipun herbal alami, bukan berarti bisa diminum sembarangan. Bagi lansia yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau sedang mengonsumsi obat tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum rutin minum herbal tertentu. Misalnya, kayu manis dalam jumlah banyak bisa memengaruhi kadar gula darah, dan jahe bisa berinteraksi dengan obat pengencer darah. Tips lainnya, jangan minum terlalu banyak cairan menjelang tidur untuk menghindari sering terbangun ke kamar mandi. Sebaiknya konsumsi minuman penenang ini 1 jam sebelum tidur. Dan kalau menggunakan teh herbal, pastikan tidak mengandung kafein, karena kafein justru membuat susah tidur. Dengan memanfaatkan minuman sederhana seperti susu hangat, teh chamomile, atau wedang rempah, tidur malam bisa terasa lebih berkualitas tanpa harus bergantung pada obat tidur. Cara alami ini aman, menenangkan, dan mudah dilakukan di rumah. Bapak Ibu, pernahkah merasa sulit tidur karena pikiran tidak berhenti berputar? Rasanya tubuh lelah, tapi otak justru sibuk memikirkan banyak hal, entah masalah keluarga, keuangan, atau kesehatan. Inilah saatnya kita belajar teknik mindfulness dan relaksasi pikiran untuk membantu tubuh kembali tenang. Mindfulness bukan hal rumit. Sederhananya,
Ini adalah latihan untuk hadir di saat ini, fokus pada napas, dan melepas beban pikiran sejenak. Mari bayangkan seperti ini, Bapak Ibu duduk atau berbaring dengan nyaman. Pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan rasakan udara masuk. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan sambil merilekskan bahu dan wajah. Lakukan beberapa kali. Saat ada pikiran masuk, jangan dilawan, cukup sadari, lalu kembalikan fokus ke napas. Cara ini terbukti membuat otak lebih rileks dan tubuh terasa ringan. Jika Bapak Ibu seorang Muslim, bisa sambil berzikir atau membaca doa pendek dengan pelan, mengikuti irama napas. Teman-teman dari agama lain bisa menggunakan doa sesuai keyakinan masing-masing atau sekadar mengulang kata-kata positif seperti tenang, damai, rileks. Visualisasi tempat yang menenangkan juga sangat membantu. Misalnya, bayangkan sedang duduk di tepi pantai dengan angin sepau-sepau, atau di kebun rumah masa kecil yang penuh kenangan. Studi dari Stanford University menunjukkan bahwa latihan mindfulness rutin bisa membantu orang dengan insomnia kronis tidur lebih cepat dan kualitas tidurnya membaik. Bahkan, penelitian ini menemukan latihan sederhana 10-15 menit sebelum tidur dapat menurunkan stres dan membuat otot lebih rileks. Tipsnya, coba buat rutinitas relaksasi pikiran setiap kali terbangun di malam hari dan sulit tidur lagi. Jangan buru-buru bangun atau menyalakan lampu terang, cukup tarik napas dalam, pejamkan mata, lalu fokus ke tubuh dari ujung kepala hingga kaki, rasakan setiap ketegangan dan lepaskan perlahan. Kalau Bapak Ibu konsisten, teknik ini bukan hanya membantu tidur, tapi juga menjaga kesehatan mental. Banyak lansia merasa lebih tenang, tidak mudah cemas, dan lebih bersemangat menjalani hari. Jadi, tidak ada salahnya mulai malam ini mencoba mindfulness atau doa relaksasi sebelum tidur. Bapak Ibu, pernahkah merasa sulit untuk kembali tidur meskipun badan terasa lelah? Salah satu kunci yang sering diabaikan adalah posisi tidur dan suasana kamar. Saat tubuh sudah nyaman, otak pun lebih mudah masuk ke mode istirahat. Mari kita bahas langkah-langkah sederhana untuk membantu tidur lebih nyenyak. Pertama, coba perhatikan posisi tidur. Banyak lansia merasa pegal di punggung atau pinggang saat terbangun tengah malam. Ini sering terjadi jika kasur terlalu empuk sehingga tubuh tidak mendapat penopangan yang baik, atau justru terlalu keras hingga menekan persendian. Pilihlah kasur dengan tingkat kekerasan sedang agar tulang belakang tetap lurus dan otot tidak tegang. Selain itu, gunakan bantal tambahan untuk menopang bagian tubuh tertentu. Misalnya, bantal tipis di bawah lutut dapat mengurangi tekanan pada punggung bawah, sedangkan bantal kecil di antara lutut saat tidur menyamping bisa membantu posisi pinggul lebih stabil. Penyesuaian kecil seperti ini dapat membuat tubuh terasa ringan dan siap tidur kembali. Selanjutnya, mari bicara soal suhu kamar tidur. Penelitian menunjukkan suhu ideal untuk tidur berkisar antara 18-20 derajat Celcius. Suhu terlalu panas atau terlalu dingin bisa membuat tubuh terbangun atau sulit tidur lagi. Jika udara terasa panas, gunakan kipas angin atau pendingin ruangan dengan pengaturan rendah. Jika udara dingin, tambahkan selimut tipis agar tubuh tetap hangat. Intinya, pastikan suhu kamar membantu tubuh merasa nyaman, bukan malah membuat Anda berkeringat atau menggigil. Cahaya juga sangat berpengaruh pada kualitas tidur. Lampu yang terlalu terang bisa memberi sinyal ke otak untuk tetap terjaga. Jadi, setelah terbangun dan ingin tidur lagi, redupkan cahaya kamar atau gunakan lampu tidur yang lembut. Bahkan, jika memungkinkan, pilih lampu dengan warna kekuningan karena lebih menenangkan mata dan otak. Selain itu, jangan lupakan aroma yang menenangkan. Minyak esensial seperti lavender, minyak kayu putih, atau chamomile terbukti membantu relaksasi. Cukup teteskan sedikit di diffuser atau semprotkan di bantal. Aroma lembutnya bisa membantu tubuh dan pikiran rileks, sehingga lebih mudah untuk kembali terlelap. Dengan menggabungkan posisi tidur yang nyaman, suhu kamar ideal, pencahayaan yang tepat, dan aroma yang menenangkan, Bapak Ibu bisa menciptakan lingkungan tidur yang kondusif. Ingat, tidur nyenyak bukan hanya soal waktu yang lama, tapi juga kualitasnya. Jadi, yuk mulai dari langkah kecil ini agar setiap kali terbangun di malam hari, tubuh bisa kembali tertidur dengan tenang dan segar saat bangun pagi. Bapak Ibu, salah satu kunci agar tidak sering terbangun di malam hari adalah membangun kebiasaan sehari-hari yang mendukung kualitas tidur. Banyak orang tidak sadar bahwa pola hidup sederhana
dapat membuat tidur lebih lelap dan bangun dengan perasaan segar keesokan harinya. Yuk, kita bahas langkah-langkah yang bisa mulai Bapak Ibu terapkan sejak sekarang. Pertama, atur jadwal tidur dan bangun yang teratur setiap hari, bahkan di akhir pekan. Tubuh kita memiliki jam biologis alami, atau disebut ritme sirkadian. Jika kita tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, tubuh akan otomatis mengenali kapan saatnya beristirahat. Kebiasaan ini akan mengurangi risiko sulit tidur kembali saat terbangun di malam hari. Kedua, batasi konsumsi kafein di sore hari. Minuman seperti kopi, teh, atau minuman bersoda bisa bertahan hingga 6 jam dalam tubuh dan membuat otak tetap waspada. Jadi, sebaiknya minum kopi hanya di pagi hari atau maksimal jam 2 siang agar malamnya bisa lebih tenang. Ketiga, luangkan waktu untuk olahraga ringan di pagi atau siang hari. Aktivitas fisik membantu tubuh merasa lebih rileks di malam hari. Tidak perlu olahraga berat, cukup berjalan kaki 20-30 menit di pagi hari atau senam ringan di rumah. Penelitian menunjukkan olahraga teratur bisa meningkatkan kualitas tidur hingga 65%. Keempat, perhatikan waktu dan porsi makan malam. Usahakan makan lebih awal, sekitar 3-4 jam sebelum tidur, dengan porsi ringan dan kaya serat. Makan terlalu malam atau terlalu banyak dapat membuat perut terasa tidak nyaman sehingga mengganggu tidur. Selain itu, Bapak Ibu bisa mencoba rutinitas relaksasi sederhana sebelum tidur, seperti membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau minum teh herbal hangat tanpa kafein. Jangan lupa, jauhkan gadget minimal 30 menit sebelum tidur, karena cahaya biru dari layar bisa mengganggu hormon melatonin yang berfungsi memicu rasa kantuk. Semua kebiasaan ini memang terlihat sederhana, tapi jika dilakukan secara konsisten, efeknya sangat terasa. Banyak lansia yang melaporkan kualitas tidur membaik hanya dengan mengubah sedikit pola hidup sehari-hari. Jadi, jangan tunggu sampai masalah sulit tidur makin parah, mulai dari langkah kecil hari ini, ya, Bapak Ibu. Kadang, meskipun kita sudah mencoba berbagai cara alami untuk kembali tidur, ada kalanya gangguan tidur tidak bisa diatasi sendiri di rumah. Terutama jika Bapak Ibu merasa sering terbangun di malam hari lebih dari 3 kali setiap malam, ini adalah tanda bahwa ada masalah yang perlu diperhatikan lebih serius. Tubuh yang tidak mendapatkan tidur berkualitas secara terus-menerus bisa mengalami dampak besar, mudah lelah di siang hari, sulit konsentrasi, hingga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Jadi, jangan menganggap enteng kebiasaan terbangun tengah malam. Salah satu penyebab umum sulit tidur adalah sleep apnea, yaitu kondisi saat napas berhenti beberapa detik saat tidur. Banyak lansia tidak menyadari bahwa mendengkur keras atau sering terbangun bisa jadi tanda gangguan pernapasan ini. Selain itu, rasa nyeri kronis di punggung, lutut, atau sendi juga sering membuat tidur tidak nyenyak. Jika rasa nyeri atau sesak napas membuat Bapak Ibu terbangun berkali-kali, inilah saatnya untuk berkonsultasi ke dokter. Kecemasan atau depresi juga bisa menjadi penyebab utama sulit tidur, meskipun seringkali orang tidak menyadarinya. Studi penelitian dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa orang yang mengalami kecemasan memiliki kualitas tidur yang jauh lebih buruk dibandingkan yang tidak. Maka dari itu, jangan ragu untuk bercerita kepada dokter tentang perasaan cemas, stres, atau gelisah yang mengganggu tidur. Dukungan medis atau psikologis bisa membantu memutus siklus sulit tidur yang berkepanjangan. Pemeriksaan rutin ke dokter sangat penting, terutama bagi lansia. Tidak hanya untuk mengetahui penyebab gangguan tidur, tapi juga untuk mendeteksi dini masalah kesehatan lain seperti gangguan tiroid, diabetes, atau tekanan darah tinggi yang sering memengaruhi pola tidur. Dokter juga bisa memberikan saran pengobatan atau terapi tidur yang aman tanpa ketergantungan obat tidur. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa sudah mencoba banyak cara tetapi tetap sulit tidur nyenyak, jangan tunggu sampai tubuh kelelahan. Konsultasi dengan tenaga medis adalah langkah bijak untuk memastikan kesehatan tubuh dan pikiran tetap terjaga. Ingat, tidur berkualitas adalah investasi penting untuk kesehatan jangka panjang. Bapak Ibu, kita sudah sampai di bagian akhir pembahasan kali ini. Mari kita ringkas semua tips yang tadi sudah kita bahas agar lebih mudah diingat. Pertama, kita belajar teknik pernapasan sederhana untuk menenangkan pikiran. Dengan mengatur napas secara perlahan, tubuh akan merasa lebih rileks, detak jantung melambat, dan otak menerima sinyal untuk beristirahat. Kedua, ada pilihan minuman herbal hangat seperti teh chamomile,
wedang jahe, atau susu hangat rendah gula yang dapat membantu tidur lebih nyenyak. Minuman alami ini bekerja menenangkan saraf dan membuat tubuh terasa nyaman. Ketiga, kita membahas pentingnya mindfulness atau kesadaran diri. Dengan latihan meditasi ringan sebelum tidur atau saat terbangun di tengah malam, kita bisa menenangkan pikiran yang penuh kecemasan. Dan terakhir, pola hidup sehat menjadi kunci utama. Jadwal tidur yang teratur, menghindari kafein atau makanan berat di malam hari, serta olahraga ringan di pagi atau sore hari akan sangat membantu kualitas tidur Bapak Ibu. Semua tips ini bisa dicoba satu persatu atau digabungkan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Tidak ada satu cara yang cocok untuk semua orang. Jadi penting untuk mendengarkan tubuh kita sendiri. Kalau ada tips yang terasa efektif, jadikan itu rutinitas sebelum tidur. Sekarang saya ingin dengar dari Bapak Ibu semua. Dari tips yang kita bahas hari ini, mana yang paling menarik untuk dicoba? Apakah teknik pernapasan, minuman herbal, atau latihan mindfulness? Atau mungkin Bapak Ibu sudah punya cara sendiri yang selalu berhasil membuat tidur lebih nyenyak? Coba tulis pengalaman dan tips Bapak Ibu di kolom komentar, supaya bisa jadi inspirasi untuk penonton lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini bermanfaat, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan kesehatan lainnya. Saya akan terus berbagi tips kesehatan khususnya untuk Bapak Ibu yang ingin hidup sehat, aktif, dan bahagia di usia lanjut. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga malam ini Bapak Ibu bisa tidur lebih cepat, lebih tenang, dan bangun dengan tubuh segar esok pagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.